Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Wisata Chandra dengan nomor NIM 2402001020192 dalam mata kuliah Estetika Humanisme kelas MJ207 untuk waktu tanggal 24 Juli 2025 akan membahas ujian akhir semester saya dengan PowerPoint yang berjudul Refleksi Pembelajaran Pribadi dalam Membangun Nilai Kemanusiaan. Pertanyaan itu, apa itu personal studies? Personal studies merupakan bentuk studi reflektif yang berakar dari pengalaman hidup seseorang. Ini bukan sekedar pembelajaran kognitif, tetapi juga emosional dan moral. Melalui pengalaman hidup yang disadari secara reflektif, kita dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan sosial kita. Berikut adalah landasan estetika dan humanisme. Dalam pendekatan estetika humanisme, manusia adalah subjek yang memiliki potensi untuk tumbuh secara etis dan kreatif. Personal studies menjadi wadah di mana nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kesadaran, dan refleksi dapat dikembangkan melalui pengalaman nyata yang indah maupun menyakitkan. Masa kecil memulai perjalanan pribadi. Yang mendasari ada dua, lingkungan keluarga dan pendidikan awal. Masa kecil akan menjadi fondasi penting dalam membentuk cara pandang terhadap dunia. Dari keluarga, kita belajar arti kejujuran kesederhanaan, dan rasa hormat. Lingkungan dan pendidikan awal memberikan ruang untuk tumbuh dan mulai mengenal siapa saya. Inilah yang menjadi nilai-nilai dasar yang akan ditanamkan, dimulai dari masa kecil ini. Lalu, pengalaman yang ada di sekolah, yaitu diri sendiri ini kita menemukan diri di tengah sistem. Yang pertama, tantangan sosial dan tekanan akademik. Dua, awal kesadaran diri kritis. Pengalaman di sekolah bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga dinamika sosial yang kompleks. Di sini, saya mulai memahami pentingnya daya juang, harga diri, dan membedakan mana nilai yang perlu saya pegang, serta di mana yang hanya tekanan sosial belaka. Nah, lalu masuk lagi pada krisis diri dan pencarian makna. Seiring bertambahnya usia kita, muncul krisis identitas dan pertanyaan tentang arah hidup. Disinilah titik-titik awal pencarian makna bermula. Saya mulai bertanya, apa yang membuat saya berharga? Apa tujuan hidup saya? Dan bagaimana saya bisa memberi arti bagi dunia? Nah, menemukan kekuatan dari kegagalan. Ini menjadi salah satu pengalaman juga. Yang pertama, refleksi sebagai alat pertumbuhan. Salah satu pelajaran paling berharga justru datang dari kegagalan itu sendiri. Saat gagal, kita akan terpaksa meninjau ulang cara berpikir kita, memperbaiki diri kita, dan belajar bersikap jujur pada kenyataan. Dari kegagalan itulah muncul ketangguhan dan kesadaran yang lebih dalam. Ketika nilai berbenturan dengan realitas, ketegangan antara idealisme dan praktek hidup, lalu tantangan etika personal. Tidak mudah mempertahankan nilai-nilai pribadi ketika realitas seringkali bertentangan. Dalam dunia yang penuh kompromi, kita akan belajar memilih apakah tetap setia pada prinsip atau menyesuaikan demi kenyamanan sesaat. Lalu mengenali diri lewat orang lain. Relasi sosial sebagai cermin diri. Pelajaran dari interaksi sosial. Kita sendiri menyadari bahwa banyak pelajaran penting datang dari orang-orang di sekitar kita Interaksi dengan teman, guru, dan keluarga menjadi cermin untuk melihat ke dalam diri kita. Disitulah kita akan memahami arti empati, kesabaran, dan toleransi sebagai nilai kemanusiaan. Peran media dalam membentuk sikap pribadi. Ini media juga banyak terutama media sosial, banyak mempengaruhi persepsi kita tentang dunia. Saya belajar memilah informasi, menghindari hoaks, dan berpikir kritis. Disinilah pentingnya literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran personal yang bertanggung jawab. Lalu peran pendidikan dalam menyempurnakan diri. Pendidikan tidak hanya memberi ilmu, tapi membentuk cara berpikir dan bertindak melalui pendidikan tinggi. Saya mulai melihat isu-isu sosial berdasarkan sosial, budaya, dan kemanusiaan yang lebih jernih. Ini memperluas cakrawala saya dalam memahami nilai kehidupan itu sendiri.
Menemukan estetika dalam perjuangan hidup. Dalam perjuangan hidup, kita belajar bahwa ada keindahan tersendiri di balik rasa sakit. Saat berjuang, kita membentuk hidup kita menjadi karya. Estetika tidak hanya berada dalam seni, tetapi juga dalam cara kita bertahan dan bangkit. Nilai-nilai kemanusiaan yang diperoleh, empati, integritas, dan keberanian. Hasil dari proses pembelajaran personal, dari semua pengalaman tersebut kita belajar nih tentang empati terhadap penderitaan orang lain, integritas dalam mengambil keputusan, dan keberanian untuk menjalani hidup yang jujur. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang kuat dalam diri kita. Personal studies dan tanggung jawab sosial. Studi personal tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga menjadi panggilan untuk berkontribusi bagi sesama. Dari refleksi pribadi, kita merasa bertanggung jawab untuk memberi dampak positif, sekecil apapun itu, di dalam lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekian ini adalah penutup. Saya akan menyimpulkan bahwa personal studies adalah proses yang terus berjalan sepanjang kehidupan kita. Selama kita hidup nih, selama itu pula kita akan terus dan terus belajar. Maka dari itu, refleksi terhadap diri, nilai, dan pengalaman menjadi jalan untuk membentuk diri yang utuh, sadar, dan penuh makna. Referensi bisa dilihat di sini. Terima kasih. Saya Riki Wisata Chandra. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.